Assalamualaikum ya akhi ya muslim. Langkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat. Pak Peter, boleh barokah Pak Peter. Assalamualaikum Ustadz, ana min Malang, fil hakikoh ana uridu ada ila Misro wa asta'adda darusna ma sadiqatina fil Misro sanatain walakin qadarullah fi akhirih ijaz syahadati roba ala sanatain summa Ustadz akhirih ana darustu fil jami'a funnun summa sami'tu qala sadiqi ya Ustadz hada anis shalah soal yakni limada jika sholat bisa merubah kehidupan seseorang, lantas mengapa? Mohon maaf ibu-ibu, ini pertanyaan teman-teman saya. Lantas kenapa seorang mungkin marbot atau takmirul masjid la ghaniyun ya Ustaz? Hakada hada sya'urtu bil huzn wa hada soal yubtiluni bakam tulisannya kadalik wa ana mutawatir la astati ajibu hada soal kadalik Ustaz. Alhamdulillah. طيب بعد من كنا تريدنا أن تسألنا باللغة العربية فلا بأس. Syukran Ustaz. عفوا. So you can ask me with any languages that you want to speak. If you want to ask with English, okay, inshallah. Even in Arabic, inshallah, I will answer. Even in Japanese, watashi wa Indonesian wa desu. Even in France, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Even in Tagalog, kumusta ka mabuti? Even in Bangladeshi, kamu naso baluashi. Ini beliau tanya, singkatnya begini. Ya, saya senang belajar bahasa. Jadi saya kalau mau dakwah ke negara itu tertentu, saya pelajari bahasanya. Jadi saya mau ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Ya, saya mau ke Eropa, saya pelajari. Ini teman kita, adik kita bertanya, kenapa marbot masjid itu nggak kaya? Kalau memang Islam itu datang untuk merubah kehidupan seseorang. Pertanyaannya yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang berpikir, kalau berubah itu selalu penampilan materi. Sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi, tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan. Perhatikan baik-baik. Ada 4 pilihan dalam berkehidupan. Silahkan gunakan. 1 dengan kedudukan, 2 dengan harta, 3 dengan ilmu, 4 dengan tenaga. Dan itu ada babnya. Kalau Anda ingin dengan kedudukan, jangan tanggung yang paling tinggi. Cita-cita diplomat jadi menlu sekalian.
Cita-cita di birokrasi jadi presiden sekalian. Ya, jangan tanggung, jadi yang paling tinggi. Nanti ada babnya, ada fikihnya. Ya, namanya Kitabul Imarah namanya. Kitab ke-33 di Sahih Muslim. Ada 54 topik. Topik ke-33-nya adalah tentang tata kelola negara. Kalau ingin kaya, jangan tanggung. Raih tingkat ketiga sekalian. Tingkat pertama tuh kaya, kedua kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Dan semua sahabat dapat level itu. Nanti ada kurikulumnya di Al-Bukhari, Kitabul Buyu', kitab tentang tata kelola niaga. Tidak pernah ada sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan generasi setelah itu yang mengamalkan bisnis dengan metode itu. Tidak pernah mereka berdagang dan kembali modal, nggak ada. Mereka selalu kembali untung. Nggak ada dagang kembali modal, kembali untung. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Yang pertama tadi Amr bin As, Umar bin Khattab dan sebagainya. 3, ilmu. Ilmu jangan tanggung, jadi pakar di bidangnya. Utsman lihat, oke, yang di birokrasi Amr, saya di harta. Tapi Ali melihat, Utsman sudah ngambil harta. Amr sudah ngambil kedudukan, saya pilih ilmu, passion saya di ilmu. Maka yang diperdalam ngaji. Abu Hurairah ikut, Salman ikut. Jadi kebanggaannya itu bukan ketika kaya, tapi ketika dia punya ilmu yang bertambah. Dan itu yang dia bawa bekalnya menghadap Allah. Kemudian yang paling menarik, ilmu sudah diambil oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Harta diambil passionnya oleh Utsman. Kedudukan diambil oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, kemudian Amr bin As. Maka Bilal melihat, dari 4 ini tinggal 1, tenaga. Maka beliau dedikasikan hidupnya untuk mencari ridha Allah yang merubah hidupnya dengan tenaganya. Dengan tenaganya. Maka yang dipakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, Nabi langsung komen. Bilal langsung like, sahabat langsung share. Dan kita subscribe sekarang. Apa komen Nabi? Aku dengar suara terumpah kaki Bilal di surga. Bilal ketika mendengar itu, adzan aja udah komen saya ke surga. Ngapain lagi saya kerja harta seperti Utsman? Secukupnya yang ada, yang penting saya jaga, meninggal masuk surga. Itu fikihnya. Maka dari sini muncul fikih marbot. Jadi kalau Anda ingin jadi marbot untuk mencari dunia, Anda salah tempat. Anda harusnya datang ke Hijab Fest, lihat orang jualan, pelajari itu, besoknya jualan jilbab. Kalau Anda ingin menjadi seorang ilmuwan, salah kalau jadi marbot. Belajar, datangi pengajian, pelajari dengan baik. Saya Bu gini-gini juga, saya senang riset, senang belajar. Kalau saya sedang kosong, artinya tidak mengajar, saya ajak keluarga ke toko buku. Saya sampai sekarang masih belajar fisika Bu. Kimia saya belajar. Saya masih ngitung, proton, elektron, ini kemana, ini senyawa, ini unsur, ini apa. Ya, besi misalnya rumusnya verum, F besar, E kecil. Atomnya itu nomornya 26, ada isotop 55, 56, 57, 59. Yang paling stabil itu isotop 57, surah 57 ayat 25 sampai 26, surah besi kan? Gitu. Saya sampai riset. Energi potensial, EP sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H. Kalau potensi kita bagus jadi kinetik, setengah M dikalikan V kuadrat. Gabungkan EP kemudian dengan EK menjadi energi mekanik, dipakai kemana aja. Karena passion saya di pengetahuan. Jadi kalau ditanya, saya nyambung. Saya cuma nggak bisa main lato-lato aja. Orang tanya saya hukum musik, saya nggak semudah lisan mengatakan halal, haram, tidak. Saya riset Bu, sampai ke notasinya, apa jenis musik, apa karakternya, dari syair sampai ke sekarang, sampai ke notasi. Itu saya pelajari. CDF, GABC, GFIS, DFIS, G, DFIS, G, ABCIS, D, ABCIS, D, FIS, GIS A, FIS, GIS A, BCIS, DIS E, BCIS, DIS F, FIS, GIS AIS B, FIS, GIS AIS B, CIS, DIS AIS FIS, CIS, AIS FIS, GIS AIS BIS, CIS. Apakah saya bisa main musik? Tidak. Saya nggak terlalu suka. Main piano nggak bisa, gitar nggak bisa, karena gelombang kami di Quran beda. Tapi untuk memberikan hukum saya riset. Saya tahu ini lagunya fulan, fulana. Kita bisa berikan hukum. Ya. Kalau kita tahu passion kita bisa milih pertahankan untuk pulang, jadikan itu sebagai istiqomah jalan pulang kita. Jadi kalau Anda pengen sukses, ukurannya duniawi, jangan jadi marbot. Nanti kotak infak hilang semua. Marbot itu pilihan, fikih sanadnya ke Bilal. Saya punya murid-murid yang belajar khusus tingkatan S1 sampai S3. Kami berikan beasiswa, nanti sebentar lagi dibuka untuk yang perempuan. Itu yang ngajarnya semua pakai sanad. Jadi azan aja ada sanadnya sampai ke Nabi.
Semua hadis pakai sanadnya. Jadi itu jawabannya. Untuk menjadi marbot, perubahan yang dihadirkan dalam Islam, tinjauannya tidak selalu materi. Maka apa yang dipilih itu? Kalau sudah dipilih, maka jaga konsisten sampai pulang. Nanti menjaga konsisten itu babnya 9 lagi tingkatannya. Untuk konsisten. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4. Sampai konsis. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Bisa dikatakan kalau di wilayah sini beliau termasuk mbah atau masyarakat yang paling tidak mampu. Tapi ternyata ketidakmampuan beliau dalam urusan ekonomi tidak menghalangi beliau untuk korban. Di hampir setiap tahun beliau itu pasti korban. Kalau mau alasan tidak korban, beliau itu alasannya banyak. Rumahnya itu lantainya belum disemen, ya. Terus dapurnya itu temboknya juga masih bambu. Kemudian TV juga tidak punya, kulkas nggak ada, HP juga nggak punya, sepeda motor nggak punya. Dia tinggal sendiri. Tapi ternyata urusan korban itu menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Pokoknya mau dan mau berusaha, ternyata beliau juga bisa. Di awal itu pertama kali beliau berkorban setelah mengikuti program TPL Taman Pendidikan Lansia itu, beliau datang ke rumah pakai jarik itu, kemudian diuntel-untel ujungnya itu. Di situ ternyata dibuka itu ada isinya uang gitu kan, diserahkan ke saya. Leh titip ini gitu ku wedhus tinggi korban gitu kan. Istri saya itu nampani sambil nangis gitu. Kemudian setelah itu gang berapa hari ditambahi lagi. Leh tak tambahi duitnya tukokno wedhus sing gowedi. Akhirnya setelah itu beliau mau pulang, insya Allah tahun ngarep aku tak ngingu dewe cemple tak ingonane kan saiki sok tinggi korban tahun ngarep gitu. Kalau yang pertama itu beliau nyerahkan uang, setelah itu beliau sudah menyerahkan kambing hasil peliharaan beliau sendiri gitu kan. Remen kurban mbak, kayak nopo mbak, remen kurban mbak. Tak belum bengkel masih kacangnya penak. Oke. Mbak buatan eman-eman mbak. Buatan los kulo. Kulo bengkel lah. Kunci kulung kali sing poso kacangnya penak buatan lo. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan beberapa permintaan terakhirnya. Pertama, Ismail meminta diikat dengan tali agar tidak merontak. Kedua, pisau yang harus diasah harus tajam agar tidak kesakitan. Kemudian, ia juga meminta agar pakaian yang dikenakannya diberikan pada ibunda tercinta. Ismail merupakan anak yang dinantikan Ibrahim. Kala Ismail lahir, Allah meminta Ibrahim membawa sang istri Siti Hajar dan anak mereka keluar dari Palestina. Mereka menyusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di lembah tandus yang disebut dengan Lembah Bakah atau yang disebut kini Mekah. Sungguh tidak mudah bertahan hidup di lembah ini, apalagi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Akan tetapi Ibrahim berserah kepada Allah dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Berkat kemurahan Allah, Ismail dan Siti Hajar mampu bertahan hidup. Ismail pun tumbuh besar di Mekah di bawah didikan kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, kata Ibrahim pada Ismail. Sesuai surat As-Saffat ayat 102. Meski demikian, Ismail tidak ragu dan meminta sang ayah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, kata Ismail. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan beberapa permintaan terakhirnya. Pertama, Ismail meminta diikat dengan tali agar tidak merontak. Kedua, pisau yang harus diasah harus tajam agar tidak kesakitan. Kemudian ia juga meminta
agar pakaian yang dikenakannya diberikan pada ibunda tercinta Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ibrahim membaringkan sang putra dan mulai menghunus pisaunya. Namun pisau yang tajam itu tidak mampu menyayat kulit Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat cinta dan ketulusan Ibrahim dan mengganti Ismail dengan seekor kambing. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Juga kalau teman-teman mau mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat. Apa saja kita mau keluarkan hari Jumat, itu sedekah yang paling baik. Dan alhamdulillah di Indonesia peluangnya luar biasa ini. Karena di hari Jumat menumpuk banyak orang-orang miskin di sekitar masjid minta sumbangan. Ada orang begitu lihat orang miskin lari menghindar. Kenapa menghindar? Kasih kepada mereka. Nanti dikeroyokin Ustaz. Baik, mumpung dikeroyokin sama orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki buat kita. Itu sebuah karunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Innama turzaquna li fuqaraikum." Kalian malah diberikan rezeki dari orang-orang miskin kalian. Hadis tentang dilipat gandakannya pahala sedekah di hari Jumat adalah hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi, "Demi Allah saya katakan, ketika engkau bersedekah, bukan berkurang harta yang kau miliki, justru akan ditambah oleh Allah semakin banyak. Dan ketika engkau ikhlas menolong seseorang yang hatinya dalam kesusahan, maka saat itu juga engkau akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dan Allah akan memberikan ridhonya. Ketika kita sudah mendapatkan ridho daripada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat." teman-teman sekalian, bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup, penyakitnya belum sembuh, utangnya belum terlunasi, usahanya belum sukses, pikirannya masih suka ribut, belum mendapatkan keturunan, sedekah. Sedekah adalah amal yang paling baik. Bersedekahlah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Kata para ulama salaf, berapa banyak permasalahan selesai karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian. Bahkan seringkali kata ulama, kalau kita mohon kepada Allah, "Ya Allah sembuhin penyakit saya, Ya Allah lunasi utang saya, Ya Allah sukseskan usaha saya," seringkali datang cobaan Allah ingin menguji orang ini ikhlas atau tidak. Di masa-masa genting itu akan ada orang yang menelpon kita atau mau WA kita di zaman sekarang mungkin, maka mereka mengatakan, "Tolong bantu saya." Kalau kita berpikir manusiawi yang digoda oleh syaitan, ini orang nggak tahu diri, sudah tahu kita susah malah minta bantuan, padahal sebenarnya ini adalah solusi dari masalah yang sedang kita minta. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'iwatan bidawam